Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini saya Pepita Cika Alfadiah dan ditemani dengan dua narasumber saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang. Saya Nadifa Rona, salam kenal semua. Halo Kak, di sini nih sebelum memulai podcast kita kali ini, apa kabar hari ini? Lumayan Alhamdulillah baik. baik. Oke, semoga baik beneran ya, nggak cuma di sini doang. Suaranya kok kayak tertekan gitu ya? Oh, iya. Kita kali ini membahas apa sih Kak kira-kira? Bahas apa ya hari ini? Kali ini kita akan membahas AI atau Oke. bisa dibilang itu artificial intelligence untuk masa depan Indonesia. Untuk masa depan manusia. Oke, AI sendiri itu apa sih? Selain selain definisinya kan membantu apa tadi Kak? Mohon maaf. Membantu masa depan untuk manusia. Jadi Oke. kemungkinan untuk di masa depan itu kita akan menggunakan entah robot atau mesin untuk menggantikan pekerjaan manusia. Oke, berarti banyak ya Kak. AI itu kayak contohnya apa aja sih? Google apakah termasuk sebagai AI atau artificial intelligence itu tadi? Selain Google itu ada pengenalan wajah kalau di smartphone. Mhm. Selain Sandi, PIN itu kan juga ada pengenalan wajah. Oke. Itu termasuk AI. Terus visual learning itu juga termasuk AI. Oke. Kan itu dampak positifnya selain itu apa lagi ya kira-kira? Yang mungkin itu kan global besarnya dari kita yang kita udah tahu gitu. Nah, lebih dari itu tuh ada lagi nggak sih Kak dampak positif dari AI sendiri? Selain untuk memudahkan kita para manusia, AI itu juga bisa membantu kita di mana kita itu memilih kayak semisal ya, kalau buat para pelajar kayak kita itu biasanya GPT. Oh, Itu entah ChatGPT kalian itu ya. ya, kalian mengakui atau tidak, pasti sebagian besar itu kita penugasan perkuliahan itu pasti mengandalkan GPT. Setuju tidak Mas Gilang? Aduh, kok saya merasa tersindir ya di sini ya. Oke. Untuk hal itu sendiri sebenarnya nih ya. Itu tuh suatu hal yang positif atau negatif sih? Sebenarnya tergantung orangnya, tergantung Oke. mindsetnya juga. Jangan dilirik Oke. gitu dong, Mbak. Wah, mencurigakan nih, Kok mencurigakan nih. Bahaya banget ya. Enggak kok, enggak salah maksudnya. Mm-mm. Tergantung mindsetnya sih. Kalau semisal kita setiap individu tuh nggak tahu niatnya seperti apa. Contohnya itu GPT bisa digunakan untuk perkuliahan, bisa juga digunakan untuk hal-hal negatif. Contohnya tutorial pinjol, tutorial judol itu Oh. bisa. Jadi tergantung mindset. Jadi selama ini pinjol dan judul itu ada tutorialnya ya, Mbak. Saya baru tahu loh. Buat Oke. para pemula yang nggak tahu kan Mbaknya bisa. pro banget kayaknya. Oh, kalau menurut Gilang sendiri, dampak positif dari ChatGPT itu apa sih? Bisa Apa aja? membantu kita untuk berpikir atau mencari informasi tentang bisnis, Masya Allah. bisa tentang pelajaran juga, dan bisa juga membantu analisa untuk mungkin kalau anak-anak zaman sekarang itu sekarang bermainnya saham atau cryptocurrency, itu juga bisa dibantu oleh ChatGPT. Oh, jadi kayak referensi aja gitu, nggak ngambil sepenuhnya gitu. Ya, betul. Oke. Terus apa lagi ya? Contoh startup yang pakai AI itu kira-kira zaman sekarang tuh ada tuh kan WA kalau udah dia tuh ada kayak lingkarannya tuh apa sih tuh yang lingkaran-lingkaran tuh AI itu loh. Meta AI ya kak. Oh, oh. Oh, iya, Meta AI. Itu dipakai oleh teman saya yang ada di belakang sini. Oke. Oh, jadi itu udah sekarang berarti aplikasi-aplikasi kayak gitu udah banyak masang AI buat itunya sendiri ya? Itu masuknya di website. Kayaknya website itu masuknya di Oh. website, dan dia masukin bot untuk ke dalam aplikasinya kayak seperti WhatsApp, Mm-mm. Telegram, Line. Jadi itu ada botnya tersendiri yang bisa dimasukkan ke aplikasi tersebut. Oke, lah kayak gitu gratis apa berbayar sih aplikasi Meta AI itu ada dua pilihan, ada yang berbayar, ada yang gratis. Oh, nah kalau yang di startup kayak gitu kayak WhatsApp, Line kayak gitu berbayar nggak ya? Kalau yang itu kebetulan gratis. Oke. Terus tadi kan bahas dampak buruknya nih, dampak negatif. Dampak dampak baiknya buruknya. tadi. Iya, Belum sorry, makan sorry, ya sorry, kakak. sorry. Oke. Dampak dari tadi kan udah dampak positifnya, dampak buruknya.
apa kira-kira? Manusia mungkin jadi serba ketergantungan Ya, kepada AI. Jadi apa-apa Kita itu jadi selalu tidak bisa mengekspresikan kemampuan kita. Jadi kita kayak ngerasa minder gitu. Jujur aja kalau saya sendiri, jujur ya perkuliahan itu kayak karena pengguna semisal AI. ada semisal ada tugas makalah atau tugas kayak referensi apa gitu, saya tuh selalu mengandalkan GPT gitu. Kayak saya nyari Tuh, dulu kan? tutorialnya di GPT, Oke. baru setelah itu saya oh ternyata gini gitu. Jadi apa-apa itu yang pertama saya pikirin GPT dulu, jujur aja. Oh, Jangan ditiru ya guys, tolong jangan ditiru. selain itu untuk dampak negatifnya, kan tadi bilangnya kita bikin ketergantungan diri kita nih. Nah, aku tuh dulu pernah baca, entah baca di mana aku lupa. AI itu di 2000 berapa gitu bisa di apa namanya? Bisa Digantikan bisa dapat menggantikan manusia. Kayak gitu. Nah, menurut kalian sendiri tuh kayak gitu tuh gimana? Maksudnya menurut kalian kayak gimana gitu? Pendapat kalian? Kalau Kayak menurut menggantikan saya, bahkan bisa memusnahkan tuh misal. mungkin itu terlalu kasar ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Saya juga pernah baca sebuah artikel itu memang benar sih, kayak mereka udah ngasih riset kalau ke 90 ya. Sekitar 80% itu bakal terjadi di 2000 berapa gitu. Jadi itu penyebabnya karena selain kita yang masyarakat Indonesia yang sangat-sangat ketergantungan sama AI, itu juga terjadi karena sumber daya manusianya yang bisa dibilang sangat rendah. Kenapa gitu? Karena kita itu terlalu, kalau orang Jawa bilangnya alon-alon penting kelakon. Ya. Nah, itu kadang tuh kita mikirnya kayak udahlah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting bisa kok gitu. Udahlah pelan-pelan aja, yang penting nanti juga kita ngerjain. Udahlah gitu loh. Terlalu nunda-nunda ya. Ya, betul. Terlalu Kalau banyak menurut saya menunda. begitu. Selain karena AI-nya itu sangat membantu, kitanya juga yang tidak mau berusaha. Jujur aja seperti itu kalau menurut Oke. saya. Terus pernah dengar lagi nih, berkurangnya lapangan kerja karena apa-apa sekarang kan nggak usah perlu asisten, nggak perlu asisten, udah ada teknologi tersendiri gitu. Menurut Betul. kalian sendiri gimana? Menurut Kak Gilang nih. Menurut saya sih tergantung ya, karena sekarang itu banyak juga yang main untuk seperti cryptocurrency, itu juga kan bisa dipakai dengan AI. Maksudnya tuh bisa berbarengan gitu loh, nggak terlalu bergantung dengan AI, itu masih kita lakuin juga. Terus mungkin untuk yang para pembisnis itu juga bisa pakai AI, jadi nggak selalu semuanya itu bergantung sama AI. Jadi manusia itu tetap masih bisa melakukannya. Mungkin seperti pekerja pabrik itu juga dibantu AI, itu kayak mesin-mesin atau apa. Jadi pekerja pabrik itu masih untuk mengantar itu masih membutuhkan tenaga manusia. Oke. Terus ini nih Kak, kan tadi kita ngomong soal pekerjaan nih. Pernah dengar juga kalau di Indonesia itu kayak akses internet tuh masih susah. Contohnya di pelosok-pelosok kayak gitu. Nah, tadi kan katanya, tadi kan bilangnya tetap tergantung. Nah, yang susah-susah akses tuh, itu kayak gimana? Nyambung nih sama pelajaran Pancasila ya? Kalau nggak salah termasuk dalam makalah saya nih. Oke. Kalau gitu biar yang Nadifa aja yang menjelaskan. Pemerataan apa ya? Teknologi dan Pemerataan internet. teknologi di Indonesia. Ya. Terus ini kan masih terkendala tuh. Oke. Untuk kalian sendiri nih, menurut kalian bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja dengan AI? Kan tadi kan udah bahas positifnya, dampak positif bagi lapangan pekerjaan, dampak negatifnya bagi lapangan pekerjaan, terus dampaknya bagi bagian kesehatan. Nah sekarang untuk kalian sendiri, inovasi apa atau rencana apa yang kalian pikirkan buat dari AI untuk masyarakat dan kedepannya? Mungkin karena kita digital, jadi mungkin kita bisa bikin sebuah aplikasi di mana kita akan menge-share itu, kayak kalau sekarang itu zamannya bencana itu sering banget terjadi ya. Bencana itu kan pasti kita nggak mau kan, tapi tidak menutup kemungkinan di mana bencana itu pasti terjadi di saat dan waktu yang tidak kita prediksi. Iya. Salah satunya itu gempa megatrust yang baru-baru ini trending. Jadi kalau kita gimana caranya menggunakan AI untuk masa depan, kita mungkin bisa bikin sebuah aplikasi, kita share di sana yang isinya itu tentang dampak-dampak dari gempa megatrust. Kita berikan penyuluhan
keseluruhan kita berikan informasi pentingnya cara menanggulanginya atau cara mengatasi supaya kita itu tidak shock atau tidak panik saat itu terjadi gitu. Jadi kita bisa berikan pemahaman pada orang-orang bahwa saat gempa itu terjadi, saat bencana itu terjadi, kita tuh sudah ada reminder, sudah ada hal-hal yang bisa kita lakukan supaya tidak memakan banyak korban. Apa sesuatu yang bisa Gilang kembangin nih dari AI itu sendiri? Karena Kak Gilang bisnis kali ya. Nah tuh. Kalau dari saya pribadi tuh mungkin lewat ide-ide sih. Ide-ide manusia itu kan bisa dibilang liar lah. Ya. Jadi liar, wow. Oke, terus Shock saya. jadi bisa apa ya? Jadi manusia itu bisa mungkin kalau misalnya dia mau bekerja lewat rumah itu bisa membuat desain untuk perusahaan atau bisa membuat logo dan lain-lain untuk perusahaan. Jadi dia dibayar walaupun bekerja lewat rumah atau membuka HP, laptop, tablet dan lain-lain itu bisa menghasilkan kalau misalnya dia bisa menggunakan dengan cara yang benar. Itu kan membuat ide ya tadi ya, membuat ide-ide dan mengembangkan. Dan kalau Kak Devi sendiri tadi membuat suatu aplikasi di mana kita bisa memberikan sebuah informasi penting mengenai cara kita menanggapi bencana yang terjadi di Indonesia. Salah satunya gempa megatrust. Kayak gitu kan apa ya? Mungkin menyimpan data seorang itu yang memakai aplikasi itu sendiri kan. Nah, apakah bisa si AI itu menjaga keamanan privasi dari si pengguna aplikasi atau bahkan atau yang lainnya, misal ada yang menggunakan AI jenis-jenis lain itu kan banyak ya sekarang kan ya, kira-kira gitu kan mesti mereka punya data tersendiri. Nah kira-kira aman, bisa memproteksi gak sih si AI ini? Boleh Mbak Nadifa dulu. Oke. Kalau menurut saya aman bisa dibilang iya, cuman tidak yakin 100%. Karena di zaman sekarang itu selain AI yang semakin berkembang, virus atau seperti hacker ya? Ya, bisa dibilang seperti itu sangat juga berkembang, Kak. Kalau semisal kita bilang aman ya aman, cuman kalau 100% enggak. Tapi saya yakin kalau data-data penting seperti data mungkin seperti yang kesehatan itu kan data-data pribadi banyak. Saya yakin itu sangat-sangat terjamin keamanannya. Ya kita sambut nih guys. Ayo kak masuk dulu kak, ini frame sebentar dong kak. Mas Yanto. Yo, Ini dia. mari Kita Mas beri. Yanto. Di belakang pembahasan AI ini. Ayo kak, perkenalan aja lah kak. Ayo kakak, Masa ayo. enggak? Iya, ini dia. Siapa ini? Tepuk tangan dulu guys yang nonton. Oke kak, terima kasih atas partisipasinya, membantunya kita dalam mempersiapkan podcast ini. Ya. Cara ini, betul. Boleh kenalan dulu nggak sih, kata orang tuh kalau nggak kenalan, tak kenal maka tak sayang. ya, kenalan dulu dong. Kenalkan, nama saya Zaki Anarudin. Rumahnya mana, tanggal berapa lahirnya? Udah kak, ayo tutup aja kak, kan udah di YouTube ini di opening. Bentar, ada teman saya yang mau maju. Oh iya, masih ini ada Cia, ya? sini maju dulu Masuk, Cia. Masih ada ya? Masuk dulu Masih Cia. ada. Masih Ayo. ada. Ayo, nanti bisa ditutup ini. Kita sambut ada rekan kita lainnya guys di sini. Salah satu yang berjasa juga dalam pembuatan podcast ini. Di belakang layarnya ini dia. Aku. Oke guys. Oke, kan gabung lagi satu kru kita di belakang layar. Silakan monggo Kak Cia. Di sini namanya Kak Cia ya guys ya, nggak boleh palen. Palen itu nama panggung. Nama aslinya Cia. Aja. Ayo Pak, mohon perkenalannya. Namanya siapa, panggilannya siapa, rumahnya mana? Namaku bisa disebut siapa ya? Cia Biasanya- Kak. Oh Cia. Cia ya Oke. guys ya, Oke. manggilnya Mas Cia. Oke, asal dari Manado.
Mbok percaya cah ngomongnya Manado lho. Do. Masa wong Manado ngomongnya doi? Orang Jawa, Jebres. Jebres. Oke, ini Mas Jawa. Wes. Eh, Takut deh. Ini mau bahas apa ini? Atau sudah ditutup? Closingan. Closing. Udah closingan ini, Kak. Terus. Oke. Sekian dari saya. Oke, sekian dari Pantun. dari Pantun Mas Kak, Tia. pantun Kak. Marah lah di filter ini. Terus Udah itu aja pantunnya, saya lempar ke Mas Jaki. Udah langsung we. loh, langsung WP iki. Langsung WP maksudnya ditutup. Ini baik keren gak ya? Sing apa sing iki? Oke. Sini, sini. Oke, baik cukup. Terima kasih. Kita tutup podcast hari ini. Kita lanjutin kapan-kapan lagi buat selamat menyaksikan kalau udah jadi dan semoga tidak tertekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tok. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ke YouTube channel kita yang baru. Nggak baru sih, membuat. Oh iya, Cuk. 11 menit anjing.